Jemaat Tuhan sekalian yang terkasih, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, remaja dan anak-anak sekalian yang berbahagia. Marilah kita berdoa untuk kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami menaikkan puji syukur dan terima kasih ke hadapan hadirat-Mu atas segala berkat dan rahmat-Mu yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terlebih keselamatan yang kami nikmati sampai dengan saat ini. Pagi ini dalam ibadah kami anak-anak-Mu mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menyertai kami semua, supaya firman-Mu yang diperdengarkan kepada kami dapat menguatkan kami, dapat mengarahkan kami untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Ampuni kiranya segala dosa dan salah kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan Alkitab untuk kita dalam minggu ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sekali lagi, kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Harusnya semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah barang siapa yang mendengarkannya, yang memelihara serta melaksanakan dalam hidupnya tiap-tiap saat. Haleluya. Jemaat Tuhan sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita sudah 2 minggu beribadah di rumah. Ibadah di rumah kita lakukan karena kita menutup semua gedung kebaktian kita dalam rangka upaya untuk meminimalisir penyebaran virus corona di Kota Kupang.
Saya ingin memulai khotbah pagi ini dengan menyajikan kepada kita sejumlah data terkini berkaitan dengan potret bencana dan ancaman yang dilansir oleh berbagai media terhitung tanggal 1 Januari sampai 2000 Januari 2021. Yang pertama, kasus COVID-19. Data nasional menunjukkan bahwa sampai tanggal 20 terhitung 1 Januari sampai 20 Januari 2021, kasus COVID secara nasional sudah berjumlah 965.283 kasus. Dari kasus sebanyak itu yang sembuh 781.147 orang. Dan yang meninggal, mau tahu? 27.453 orang. Itu kasus nasional. Bagaimana dengan NTT dan Kota Kupang? NTT sampai tanggal 20 Januari 2021 sudah ada kasus sebanyak 3.388. Yang sembuh 1.814, sedangkan yang meninggal 93 orang. Untuk Kota Kupang, kasusnya 1.710, yang sembuh 552, yang meninggal 53 orang. Angka-angka ini diprediksi akan terus meningkat kalau upaya kita untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini semakin memprihatinkan, bahkan gagal. Itu informasi yang pertama. Yang kedua, informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional, bahwa antara tanggal 1 sampai 20 Januari 2021, sudah terjadi 154 kejadian bencana alam yang terjadi di berbagai tempat di negeri kita. Dari 154 kejadian itu, 140 orang meninggal dan 775 orang luka-luka. Itu belum termasuk korban gempa bumi berskala 7,1 skala Richter di Sulawesi Utara yang terjadi hari Kamis barusan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan sekalian, mencermati semua peristiwa ini, pertanyaan serius yang mesti kita gumuli dan kita renungkan adalah, apa makna peristiwa-peristiwa ini, bencana-bencana ini, ancaman-ancaman ini, ditinjau dari aspek iman Kristen berdasarkan kesaksian Alkitab. Untuk maksud itu, maka hari ini kita membaca Alkitab dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan sekalian, kalau kita membaca kitab Yunus yang cuma terdiri dari 4 pasal, maka kita dapat membaginya dalam 2 bagian. Bagian pertama bercerita tentang perintah Tuhan kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe, menyerukan pertobatan kepada orang di kota itu, karena kejahatan mereka sudah begitu sangat luar biasa. Yunus ini adalah seorang Yahudi dan juga seorang nabi. Ia diperintahkan untuk ke Niniwe, kota bangsa Asyur, yang penduduknya bukan orang Yahudi. Perintah Tuhan kepada Yunus ini tidak dia laksanakan. Yang ia lakukan adalah ia melarikan dirinya ke Tarsis. Karena dia berpikir kalau dia ke Tarsis, maka dia jauh dari hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak mungkin
untuk dapat menangkapnya kembali. Dalam perjalanan pelariannya ke Tarsis, ia menumpang sebuah kapal. Menurut kesaksian kitab Yunus, ketika pelayaran di tengah laut sedang berlangsung, Allah menurunkan angin ribut, badai yang besar, sehingga kapal yang mereka tumpangi hampir hancur. Semua awak kapal panik, takut, gugup, cemas. Masing-masing berteriak kepada Allahnya. Tetapi Yunus, dia tidur nyenyak. Menghadapi kenyataan ini, semua orang di atas kapal itu berkata, mari kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka yang begini hebat. Undi pun dibuang, dan Yunuslah yang kena undi. Artinya, gara-gara Yunus, maka bencana, malapetaka, ancaman, musibah mereka harus alami di tengah-tengah pelayaran mereka. Karena itu keputusan yang mereka ambil adalah Yunus harus dicampakkan ke dalam laut. Dan itu mereka lakukan. Ketika Yunus dicampakkan ke dalam laut menurut kesaksian kitab Yunus pasal 1 ayat 15, maka laut pun seketika menjadi berhenti mengamuk. Laut seketika berhenti mengamuk ketika Yunus dibuang ke dalam laut. Apakah Yunus tamat sudah riwayatnya ketika dia dibuang dalam laut yang sedang bergelora? Alkitab bilang tidak. Atas perintah Tuhan, datang seekor ikan besar, menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam lamanya. Tidak masuk akal bukan? Tetapi itulah yang dilakukan Tuhan kepada Yunus, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, apa yang Yunus lakukan di sana? Jawabannya adalah, dia berdoa, 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 dan terus berdoa. Itulah yang dia kerjakan dalam perut ikan. Tuhan pun berfirman, dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Dia terlepas dari musibah, bahkan kematian yang tragis. Pada bagian kedua yang kita baca hari ini, diceritakan bahwa setelah Yunus bebas, terlepas dari perut ikan, datanglah firman Tuhan kepadanya untuk kedua kalinya. Yunus, pergilah engkau ke Niniwe. Yunus pun bangun dan pergi. Ia tidak berbuat seperti pertama tadi melarikan diri, tapi ia pergi ke Niniwe. Ia masuk ke dalam kota itu dan dia mulai berseru, hai penduduk Niniwe, 40 hari lagi kotamu dan segala penduduknya akan ditunggang balikkan oleh Allah. Allah akan menjadikannya hancur lebur. Karena itu jangan main-main, kata Yunus. Mendengar apa yang disampaikan Yunus, seluruh penduduk Niniwe percaya bahwa Yunus tidak sedang main-main dan tidak sedang omong kosong. Lalu mereka menyerukan pertobatan massal. Pertobatan meliputi semua kelompok umur. Bukan cuma orang dewasa, tetapi anak-anak pun bertobat. Diceritakan bahwa mereka mengenakan kain kabung dan berpuasa. Tidak ada yang tidak.
Raja pun berbuat demikian. Ia turun dari tahtanya, ditanggalkannya jubah kebesarannya, dibukanya, dilemparkannya. Dan dia mengenakan kain kabung, lalu duduk dalam abu. Tanda pertobatan. Tidak ada seorang pun yang tidak bertobat. Saudara-saudara, Allah melihat pertobatan mereka. Allah melihat perbuatan mereka, yakni mereka berbalik dari kejahatannya kepada Allah. Maka Allah berbelas kasihan kepada mereka, dan Allah tidak jadi menghukum mereka. Saudara-saudara, apa makna cerita Yunus ini untuk pergumulan kita hari ini dan hari-hari ke depan, berhadapan dengan ancaman virus corona dan juga bencana-bencana yang berpotensi lainnya? Satu hal harus dikatakan, bahwa tujuan Allah menghukum Niniwe bukan karena Allah sedang melampiaskan kemarahan dan dendamnya kepada anak-anaknya, tetapi karena Allah hendak menegakkan disiplin dan keadilan bagi anak-anaknya. Allah yang maha kuasa dan maha besar adalah juga Allah yang maha kasih. Keinginan Allah yang utama adalah menunjukkan belas kasihan, bukan melaksanakan hukuman. Karena itu ia tidak mau untuk umatnya binasa, tetapi yang ia mau adalah mereka harus bertobat. Untuk maksud itu maka bencana sebagai sarana pertobatan diizinkan Allah dialami oleh bangsa Niniwe. Dan karena itu mereka mesti menanggapinya positif, serius, diiringi dengan pertobatan dan berbalik kepada Allah. Saudara-saudara, rencana Tuhan itu agung. Rencana itu mulia. Rencana itu adalah rencana keselamatan. Ia mau supaya umatnya menikmatinya dengan cara taat kepada firman dan perintahnya. Rencana yang sudah jelas-jelas di depan mata. Lewat. Yunus dibuang ke dalam laut. Tetapi dia diselamatkan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Melalui seekor ikan besar. Niniwe yang sudah dirancangkan untuk ditunggang balikan oleh Tuhan, tidak jadi ditunggang balikan karena mereka menyatakan pertobatan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemuda, remaja sekalian yang kekasih. Pertobatan adalah perilaku yang tidak dapat dipisahkan dari hidup beriman. Bahkan pertobatan adalah ciri khas hidup beriman. Beriman tanpa pertobatan sesungguhnya adalah suatu bentuk penistaan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan kompromi dengan keadaan itu. Itulah yang diceritakan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, khususnya kitab Yunus yang kita baca hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hampir 1 tahun virus corona menghantam dunia, termasuk kita di Indonesia, kita di NTT, kita di Kupang. Kita terancam dan diancam olehnya. Kita pun tidak bebas. Bahkan kematian secara tragis bisa terjadi kapan saja terhadap siapa saja dan di mana saja. Singkat cerita, dampaknya semakin mencemaskan kita semua. Terhadap semuanya ini, pertanyaan untuk kita adalah, siapa yang bisa menolong kita untuk keluar dari persoalan ini?
Jawabannya tidak lain. Yang bisa menolong kita adalah Tuhan. Namun yang jadi persoalan adalah bagaimana kita minta pertolongan Tuhan. Bagaimana kita minta pertolongan Tuhan untuk menolong kita. Terhadap pertanyaan ini jawabannya adalah doa saja tidak cukup. Harus disertai pertobatan. Sebagai pendeta saya yakin kita semua sudah banyak berdoa dan berulang-ulang berdoa, terus-menerus berdoa. Tetapi apakah pertobatan kita sudah berlangsung atau belum? Kalau kita cuma berdoa dan terus berdoa tanpa pertobatan, maka sebenarnya doa kita belum lengkap. Karena itu, lewat khotbah pagi ini, saya ingin menyerukan kepada segenap jemaat Tuhan dimanapun berada, bahwa protokol kesehatan saja tidak cukup untuk membebaskan kita dari ancaman corona dan bencana-bencana yang lain. Tetapi pertolongan Tuhan yang disertai dengan pertobatan yang sungguh adalah kunci untuk dapat menikmati pertolongan Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan kehidupan dan seterusnya. Di akhir khotbah pagi ini, kepada segenap jemaat kami terus menyerukan untuk selalu memakai masker kemanapun Anda pergi. Mencuci tangan di air yang mengalir secara tertib, teratur. Menjaga jarak dengan orang lain sehingga tidak terjadi kontak fisik berkali-kali dan berulang-ulang. Mengurangi kumpul-kumpul yang tidak penting. Menghindari juga kerumunan dengan orang-orang lain yang tidak dikenal dengan baik. Yang berikut, meningkatkan stamina, meningkatkan kesehatan tubuh, dan jangan lupa meningkatkan iman. Karena tubuh yang sehat, tapi iman sakit-sakit, itu sakit juga namanya. Salam semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus sayang kotong semua. Amin. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu bersyukur kepadamu. Karena Tuhan tidak meninggalkan kami, tapi selalu menjaga dan melindungi kami. Lewat firman Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk mengingatkan kami semua akan apa yang harus kami perhatikan dalam hidup ini, supaya hidup kami aman, nyaman, sejahtera, dan bahagia. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa bergema dalam seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah semua jemaat-Mu yang beribadah kepadamu hari ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan menjaga dan melindungi, memberkati mereka. Meluputkan mereka dari segala bentuk bencana dan mara bahaya, juga sakit dan penyakit. Kami percaya Tuhan, bahwa kami selamat karena Tuhan, dan di dalam Tuhan kami akan terus diselamatkan. Doa kami untuk semua keluarga, semua rumah tangga yang beribadah bersama pada hari ini. Tuhan memberkati anak-anak-Mu, memberkati keluarga dan rumah tangga mereka, memberkati usaha dan kerja, cita-cita dan harapan-harapan mereka. Kami berdoa untuk semua orang yang sedang sakit, siapapun mereka, dimanapun mereka berada, apapun penyakitnya. Kami minta kepadamu ya Tuhan. Tuhan, tolonglah mereka semua
yang sedang dalam keadaan sakit. Secara khusus kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang terpapar virus corona dimanapun mereka berada, khususnya di NTT dan Kota Kupang. Tuhan memberkati anak-anak-Mu, memberkati keluarga mereka, istri, suami, anak-anak, cucu-cucu mereka, supaya dengan berkat Tuhan, kami semua dapat menjalani hari-hari hidup dalam ketaatan dan kepercayaan kepada-Mu. Doa kami juga untuk para pihak yang sedang berjuang dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID ini. Tuhan melindungi anak-anak-Mu dan menyertai mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemberitaan Injil di mana-mana tempat. Tuhan menolong kami semua supaya firman-Mu diwartakan sekalipun persoalan, tantangan, masalah silih berganti mesti terjadi. Kami percaya bahwa kalau Tuhan izinkan kami harus mengalami malapetaka, bencana, dan sakit penyakit, pasti ada rencana Tuhan yang indah di balik semuanya. Inilah doa kami Bapa. Ampuni dosa kami. Berkati kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami yang agung dan setia, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.